Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakiran thayyiban barakallahu fi. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini sedikit saya akan menyampaikan mengenai tentang yaitu masa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam yaitu kelas B2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di masanya beliau banyak menuai suka, kemudian beliau banyak menuai duka, yaitu dalam menyampaikan dakwah hak Islam ini. Dakwah yang Rasul mulai bukan seperti dakwah yang ada pada masa sekarang ini, akan tapi beliau mengambil yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi strategi awalnya, yaitu kalau mengingat bangsa Arab kafir dengan kekejamannya, yaitu dengan kekejaman yang luar biasa. Dan di dalam sejarah peradaban Islam dan di dalam kajian-kajian Islam, kita mengenal bahwasanya sosok Nabi Muhammad SAW ini merupakan sosok yang sangat luar biasa, yang mana menjadi panutan kehidupan bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Dan kemudian dakwah yang dijalankan oleh Rasul bukan seperti dakwah yang sekarang ini, yang tentram, yang kemudian yang damai, yang tidak mempunyai tantangan sama sekali, bukan seperti itu. Akan tapi dakwah yang dijalani oleh Rasul ini mempunyai kecaman, mempunyai ancaman yang besar. Kemudian pernah dilempar oleh kotoran unta, kemudian Rasulullah pernah dilempar oleh batu dan lain sebagainya. Dan berbagai ribuan tantangan dialami oleh Rasulullah. Kemudian pada zaman Rasul ini kita mengkaji sistem dakwahnya. Kemudian terdapat sistem pada dakwah Mekah, yaitu dengan cara rahasia atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Yaitu orang yang pertama beriman dari kalangan dewasa yaitu Abu Bakar, dari kalangan sahabatnya. Kemudian dari kalangan istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan budak ada Zaid bin Harizah. Periode kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Dan kemudian Rasulullah SAW ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti Rasul tidak berani berdakwah secara terbuka, akan tapi terlalu banyak tantangan yang dihadapi Rasulullah ketika beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disampaikan pelan-pelan. Maka prinsip Rasul adalah menyampaikan teori-teori Islam dengan cara pelan-pelan. Dan kemudian 3 tahun yaitu Rasulullah SAW berhasil yaitu mendekatkan dirinya kepada keluarganya, yaitu dalam pendekatan wahyu, kemudian dalam pendekatan keislaman, sehingga orang-orang yang terdekat, orang yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan kemudian Rasulullah SAW bersama umatnya berkumpul di rumahnya Arqam, yaitu untuk mendiskusikan urusan agama. Dan kemudian sejak itu orang Quraisy menyiapkan keamanan yang sangat lebih, keamanan yang kuat. Itu sahabat-sahabat yang memiliki kerabat dan jaminan, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian mereka itu mendapatkan perlindungan. Di dalam periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Arqam bin Arqam yaitu peranan Rasulullah SAW, pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib sangat besar, yaitu dalam periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Peranan mereka sangatlah besar. Mereka mempunyai peranan yang begitu besar, yaitu kurang lebih melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman, yaitu agar Rasulullah nyaman dalam menyampaikan dakwah. Meski di samping itu Rasulullah juga memiliki kekhawatiran terhadap bangsa atau kejamnya kaum kafir, yaitu budak yang bernama Bilal kemudian mengalami kekejaman kafir, yaitu ditindihi dengan batu yang sangat besar.
Namun akan tetapi siksaan itu tidak akan menyurutkan iman dari seorang yang memiliki iman yang kuat. Baik, dari dakwah Nabi Muhammad SAW, dari sembunyi-sembunyi yaitu menuju ke dakwah secara terang-terangan, yaitu Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa kemudian bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di lembah sana ada seekor kuda yang menyerang kalian semua. Apakah kalian mempercayai apa yang saya ucapkan, yaitu Nabi Muhammad SAW? Kemudian mereka menjawab, ya, kami percaya dengan engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian semua, kepada umatnya, tentang siksa yang amatlah pedih. Dan kemudian Rasulullah mengajak mereka semua untuk beriman, yaitu kepada Allah SWT, termasuk pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menjawab, celakalah engkau wahai Muhammad. Kemudian dari peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya ia akan binasa. Dan tidak semua orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, tidak semua keluarga yang berada bersama Rasulullah SAW akan mendukung pergerakan dakwah dari Rasulullah SAW ini. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, ikut memusuhi dakwah dari, bahkan ikut memusuhi diri Rasulullah ketika Rasulullah ingin menyampaikan dakwah. Begitulah tantangan yang sangat besar yang Rasulullah alami. Tapi karena Allah yang menyuruh, maka Rasulullah melakukan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW mengabari kepada kerabat-kerabatnya dan keluarga dekatnya, Allah menurunkan firman-Nya yang bermakna itu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan yang kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kurang lebih Quran surat Al-Hujurat ayat 94. Itu periode Mekah. Dan kemudian bagaimana dengan periode Madinah? Pada periode Madinah ini ada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, politik dakwah, dan ekonomi. Kemudian politik kemasyarakatan ini yaitu membentuk sosial kemasyarakatan, yaitu dengan menciptakan persaudaraan umat manusia, persaudaraan yang akan mengakibatkan seseorang tidak sempurna imannya sebelum ia dapat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sebelum persaudaraan ini demikian dapat menimbulkan kebaikan atau rasa kasih sayang, yaitu dengan tanpa suatu sikap, maka perlu ditanamkan yaitu jangan mudah menyerah. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, perbuatan apakah yang baik dalam Islam? Seorang sahabat bertanya seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang tidak engkau kenal. Dan kemudian beribadah kepadamu sekalian, kepada Allah, dan jangan mempersekutukan sesekalipun, dan hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu katakan. Dan kemudian hendaklah kamu sekalian saling mencintai. Kemudian Allah sangat murka yaitu kepada orang yang melanggar janjinya, yaitu janjinya sendiri. Dengan kata-kata tersebut, Nabi Muhammad SAW menanamkan yaitu nilai-nilai kemasyarakatan semasa beliau di Madinah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ini yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Itu bagaimana kaum Muhajirin, bagaimana kaum Ansor dapat bersatu padu. Jika mengetahui bahwasanya kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah, sementara kaum yang Ansor adalah kaum yang berada di tempat itu. Ini adalah dua hal yang sangat luar biasa yang bisa menyatukan di antara mereka berdua, Ansor dan Muhajirin. Baik, dari segi politik kemudian seluruh kota Madinah dan sekitarnya yaitu telah benar-benar
kota yang mempertahankan setiap serangan yang datang dari luar, yaitu mereka dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengunggulkan nama kebebasan. Dan kemudian dari segi dakwah sendiri, unta yang dinaiki Nabi Muhammad SAW itu berlutut di tempat salah seorang sahabat, Sahal bin Suhail kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dibangunlah tempat itu, dibangun masjid. Baik, kesimpulannya dari ketika Rasulullah SAW sudah mengajarkan dari berbagai aspek mengenai tentang kehidupan yang mereka alami, maka yaitu Rasulullah bukan hanya sebagai seorang rasul, namun juga seorang pemimpin negara atau presiden di Madinah tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, mungkin bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk menambah keilmuan dan lain sebagainya. Jika ada salahnya, itu murni dari saya sendiri, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Jika ada benarnya, mungkin itu datangnya dari Allah SWT, karena manusia tanpa Allah bukanlah apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.